Jogja ini kan kota pelajar, kok jadi provinsi termiskin? Padahal UKM-nya kalau kita lihat banyak banget, bro. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta? Kenapa wisatawannya banyak, masyarakatnya belum terangkat? Katakanlah ya investor besar masuk, tapi ya nanti balik-balik lagi kayak yang dapat keuntungan itu aja gitu. Kan berarti terima uangnya cash. Kenapa bayar sayurnya 1 minggu setelahnya? Nah terus pemerintah buat apa? Hah? Pemerintah daerah tadi yang nalangin. Enggak, terus sama pemerintah daerah diapain? Pertanyaan gue. Tapi ini kayaknya kita nggak seru kalau nggak ngomongin yang nasional, Pak. Terlalu aman ya kalau bicara Sleman. Saya jadi deg-degan ini. Ngomong nasional ya jadi deg-degan. Saya Tipikal kata-kata bijak. Oh. Meniti karir dari bawah. Saya juga membawa bambu, gotong royong, membuat posko itu. Nah ini kan yang menarik adalah debat cawapresnya tadi malam gitu. Kayaknya nggak siap mental bukan beliau loh. Si gondrong, goblok. Makanya apa yang kami lakukan sesuai dengan ideologi kami. Bahwa nggak penting hasil surveinya seperti apa. Kita lihat aja akhirnya gitu. Survei itu pasti benar. Data survei itu nggak boleh dibantah. Perlu energi yang luar biasa, Pak. Ya saya kan akan bertempur. Bahwa Ganjar ini pencitraan, gitu. Waduh. Di dunia apapun, pencitraan itu kan perlu. Masalahnya tuh banyak masyarakat kita itu kan yang akhirnya jadi pemilih emosional karena dia tidak memilih berdasarkan data. Siapa ya Pak? Aku rawani nyebut nama, bro. Nanti sudah Om Gondrong goblok tambah lagi tolol. Oke, welcome back. Kok itu ke situ sih? Aku nggak ke syuting ya? Oh, nggak ke syuting ya. Di blur aja muka aku. Ini manggilnya tetap Om Gondrong. Om Gondrong aja, Pak. Om Gondrong aja. Oke, welcome back to The Tribes, tempat trio bersuara. Tapi sekarang nggak pakai trio, kita pakainya duo. Ya, jadi sama saya Yodan sama ada Om Gondrong ya. Yaya baru jadi operator. Jadi nanti nggak terlalu penuh karena Om Gondrong membesar kayaknya. Gitu. Oke, sekarang udah lama Pak Om kita nggak punya bintang tamu yang praktisi. Praktisi. Biasanya kan kita kan debat kusir doang ya. Kita tuh ngomong-ngomong nggak jelas tapi nggak punya dasar gitu kan. Bukan pemain di pemerintahan juga, bukan pelaku juga gitu kan. Pengamat ya asal ngamati kan gitu. Yes. Nah sekarang kita langsung ngundang praktisinya. Jadi kayaknya diskusi hari ini harusnya lebih terarah. Ya kan. Beliau adalah sekarang masih menjabat di DPRD Kabupaten Sleman. Sebagai apa Pak? Banggar. Oh Banggar. Badan Anggaran. Okay. Kok serem ya ngomong anggaran. Oke. Nah, beliau juga mencalonkan lagi sebagai DPRD Kabupaten Sleman lagi. Kita sambut teman-teman, ada di sini ada Pak Gustam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Saya penasaran nama Y-nya depannya tuh apa sih, Mas? Yodan. Oh, Yohanes. Oh, kirain Yodan. Gustan Ganda. Ya. Sarjana tekniknya Teknik sipil. Teknik sipil lulusan Atmajaya, Yogyakarta. Berarti lahir di Jogja atau? Lahir di Jogja. Besar di Jogja, berkarir di Jogja, berkarya untuk Jogja. Iya. Yuk, asli tuan rumah. Yuk, kita pulang yuk Dan yuk. Kan kita udah kemana-mana Dan. Iya. Aku kan blasteran Pak. Oh iya sih. Bapak tukang jahit Mama? Nggak gitu. Kok nyerangnya orang tua aku loh. Ya kan dari dulu zaman kita tuh kecil tuh biasa loh. Oh gitu. Nyerang orang tua. Nyebutin nama bapak. Jangan ngomong zaman kita dong. Zaman kita berbeda, Pak. Enggak, zaman kita. Aku punya teman seumuran, Bu. Aku kelihatan muda di sini ya. Oke, Pak Tri, gimana nih apa yang mau kita obrolin sama Pak Gustam nih? Sebenarnya gini, ini sebagai opening dulu Mas. Saya agak penasaran. Saya mengakui bahwa saya baru 3,5 tahun kembali ke Jogja dan merintis usaha di Jogja. Ada satu hal yang menggelitik saya ketika saya dapat data dari Badan Statistik kita bahwa Yogyakarta itu masuk menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Bayangkan kita kalah sama Banten, ya seterusnya. Gitu. Termiskin, Pak? Termiskin. Serius? Di Pulau Jawa. Serius. Oke. Setidaknya tempat beliau berkiprah hari ini Sleman menyumbang nomor 2 terbaik ekonominya. Untuk kabupaten? Iya, karena kita masih punya Kulon Progo yang paling miris sekali.
keadaan ekonominya, terus Gunung Kidul dan seterusnya. Kira-kira kalau saya boleh tanya dengan Mas Gustan, kira-kira tiga faktor utama yang menghadirkan Jogja ini menjadi provinsi termiskin itu kira-kira apa sih pandangan? Kok bisa gitu? Kok bisa? Katanya kan Jogja ini kan kota pelajar. Harusnya kan akademisi lahir dari sini dong. Orang-orang pinter dong. Kota seni dan budaya. Kota seni dan budaya. Perancis itu karena seni dan budayanya jadi negara maju. besar. Milan jadi negara besar karena seni dan budaya. Jogja kok jadi provinsi termiskin? Padahal UKM-nya kalau kita lihat banyak banget, bro. Iya. Kira-kira menurut Mas Gustam apa sih tantangannya di Jogja ini kok sampai begini? Ini yang justru membuat saya juga bertanda tanya. Kenapa menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa? Parameternya apa? Dan ini yang menjadi perhatian pemerintah termasuk Kabupaten Sleman. Karena pertama, beberapa faktor penunjang sebenarnya tidak mendukung menjadi provinsi termiskin. Harusnya. Ya kan, harusnya seperti itu. Pertama, tingkat hunian di Jogja ini, DIY ini menjadi pilihan. Ya kan? Berarti kondisi apapun itu menjadi pilihan, ini kan berarti ya pilihan. Kok bisa jadi miskin? Yang kedua, ini menjadi kota pendidikan. Ini menjadi salah satu pemantik sebenarnya. Kok bisa sih Jogja ini miskin, DIY miskin? Kemudian tingkat kunjungan wisatanya tinggi sekali. Padahal para wisatawan ini kan orang-orang yang memang akan menghabiskan uangnya. Betul. Nah ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika parameter-parameter ini mendukung bahwa Jogja ini menjadi kota yang jauh lebih sejahtera, tetapi ketika ada angka kemiskinan yang dikatakan tertinggi di Pulau Jawa, ya ini kita tidak boleh menapik data kan. Ya kita harus berbicara berdasarkan data. Oke, kalau itu yang terjadi, yang harus kita lihat apa yang sebenarnya terjadi dengan kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin saja secara parameter semua ini mendukung Jogja tidak menjadi provinsi termiskin. Tapi faktanya menjadi provinsi termiskin. Kemungkinan uang ini tidak berputar di seluruh lapisan masyarakat. Nanti kalau Om Gondrong nyebutin, padahal UMKM-nya banyak loh ya. Betul. Bisa saja UMKM-nya ini cukup banyak, tetapi perputaran uangnya yang tidak cukup merata. Misalnya ini ya kulinernya. Kemudian oleh-olehnya. Ini hanya dikuasai oleh beberapa pengusaha saja. Nah, ini yang harus kita baca itu. Kesenjangan kan? Berarti terjadi? Ya, betul. Jadi parameter untuk mengukur kesejahteraan itu indeks Gini. Ya kan? Indeks Gininya ya di DIY ini cukup tinggi. Artinya apa? Perputaran uangnya atau yang memiliki uang cukup banyak hanya di kalangan tertentu dan itu yang jumlahnya sedikit. Nah ini yang menjadi perhatian kita itu. Nah, nanti pasti akan ada langkah-langkah khususnya di Kabupaten Sleman. Kami dengan Bupati terpilih kebetulan kan pemenangnya PDI Perjuangan, bupatinya dari PDI Perjuangan dan kemarin diusung bersama PAN dan didukung oleh beberapa partai. Ini sebenarnya kami sudah berbicara dengan pemerintah untuk langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka ya angka untuk kemiskinan DIY ini kan tertopang oleh 5 kabupaten kota. Ya. Kewajiban kami di Sleman. Apa yang harus kami lakukan begitu? Sleman ini kalau tadi kembali tentang kemiskinan, Sleman ini justru di luar dugaan saya data statistiknya bahwa pusat termiskinnya di Catur. Catur apa, Pak? Catur, kita main catur. Ayo, tolong bawain catur. Catur, di Kecamatan Catur. Catur Tunggal apa? Catur Tunggal ya. Kelurahan itu. Kelurahan ya. Kelurahan. Itu termasuk pusat, walaupun sebenarnya gini, Sleman ini cuma tersisa 7,4% kemiskinannya. Paling baik lah angka nurunin sekitar kemarin tuh ada 2-3 digit diturunkan
dari 7,7 menjadi 7,4. Setidaknya memang kalau bicara Sleman akselerasinya oke. Padahal gini, kalau aku agak cemburu sih, Jogja ini dapat 1,4 T lewat dana keistimewaan Jogja. Banten nggak dapat. Tapi mereka bisa lebih baik daripada provinsi Jogja. Apa karena kita memang karena dikasih ini jadi kayak kurang semangat untuk jadi manusia yang lebih produktif lagi atau gimana sih Pak? Ya, makanya tadi kan kita berbicara parameter ya. Termasuk salah satu parameternya kita dikasih anggaran 1 triliun lebih untuk Danais. Yes. Secara anggaran, Danais ini tidak boleh langsung dipergunakan untuk program pengentasan kemiskinan. Tidak diperbolehkan ya. Ini kita belum tahu nih masalah. Belum tahu. Kita berpikir bahwa 1,4 ya, 1,4 T itu boleh untuk macam-macam apa aja. Ternyata tidak boleh ya, untuk tidak kemiskinan. boleh. Tetapi ini juga baru berjalan berapa tahun. Itu yang kedua. Artinya apa? Saya yakin pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ini tidak hanya tinggal diam ketika ada data kemiskinan yang cukup tinggi, bahkan dikatakan tertinggi di Pulau Jawa. Ada intervensi, ada program, tentunya ada afirmasi, percepatan di beberapa titik gitu. Saya mempunyai keyakinan ini akan terjadi efeknya 5 tahun ke depan. Jadi kan suatu kebijakan ini tidak ada yang bisa langsung dirasakan, ada kebijakan jangka panjang. Gitu. Salah satunya apa yang akan dibangun di DIY ini dengan Danais ini nanti mungkin akan sangat terasa 5 tahun ke depan. Tetapi program yang dilakukan DIY ini harus disambut juga dengan kabupaten kota. Artinya sinergi, dan akhirnya ketika ada Riparnas, rencana induk pariwisata nasional, kemudian diturunkan menjadi Riparda, rencana induk pariwisata daerah, DIY, kemudian kabupaten kota, ini nanti jadi salah satu pemantik. Saya bilang salah satu pemantik loh ya, bukan yang satu-satunya. Karena harus ada yang lain, termasuk kemiskinan. Jadi tadi kan salah satunya tingkat kunjungan wisatanya cukup tinggi, tapi belum berefek. Betul. Mungkin kita bisa berbagi dengan Banyuwangi. Di sana ini tingkat kunjungannya belum sebaik di DIY. Tapi kenapa tingkat kesejahteraan masyarakatnya cukup tinggi? Karena di sana masyarakatnya dilibatkan. Pembangunan hotelnya dibatasi, yang banyak dibangun homestay. Ya kan? Begitu kan kalau di Banyuwangi. Kemudian homestay-nya ini yang mengelola masyarakat kan? Kemudian makan minumnya juga masyarakat. Iya. Apa yang dilakukan pemerintah Banyuwangi di sana? Masyarakatnya dididik yang punya homestay ini. Bagaimana menyiapkan homestay yang standar wisatawan, begitu. Kemudian cukup di situ? Tidak. Infrastrukturnya disiapkan. Bagaimana menyambut tamu, begitu kan? Seperti ya hotel-hotel berbintang. Hospitality-nya dikasih. Betul. Ditambah lagi nanti makan minumnya ini mereka juga dilatih. Gitu. Jadi kalau wisatawan, misalnya wisatawan itu kan rata-rata dari kota-kota besar di Indonesia ya. Mereka ingin berlibur. Seperti contohnya mereka kan berlibur itu ingin menikmati suasana dan segala kondisi yang ada di tempat itu. Termasuk makanannya kan. Kalau di sini kopi klotok gitu. Kalau seperti saya makan jangan lodeh lawet tempe itu kan biasa lagi. Setiap hari biasa. Neng kopi klotok enggak ada antri gitu kan. Neng omah wae penak. Artinya 1 kilo. Nah, ini yang nantinya pasti nanti akan terjadi di DIY. Cuma ini belum terdistribusi dengan baik. Lalu fokus dari Danais itu sendiri itu sekarang ke yang sudah kemarin berjalan itu ke arah mana sih Pak? Kan kalau misalkan tadi katanya yang direct ke pengentasan kemiskinan itu kan nggak boleh. Gitu. Lalu selama ini itu fokusnya kemana Pak sebenarnya? Jadi lebih ke pengembangan nanti kedepannya destinasi wisata. Gitu. Jadi kalau Gunung Kidul ya, Gunung Kidul mungkin angka kemiskinan tertinggi.
Padahal wisatawannya kan banyak. Iya, sekarang banyak banget. Ya kan? Gitu, Nomor 2 kemiskinannya nomor 2 tertinggi itu Gunung Kidul. Ya. Nomor 1-nya Kulon Progo. Ya. Padahal wisatanya gila-gilaan. Ya, wisatanya gila-gilaan. Gila-gilaan. Kalau udah Ya, liburan sekarang itu pertanyaannya simpel saja. Kenapa wisatawannya banyak, masyarakatnya belum terangkat? Kita lihat. Ya balik ke Mereka menginap di sana nggak? Enggak. Sedikit ya? Ada sedikit. Ada ya? Sedikit ya, kali. sedikit. Kemudian makannya di sana nggak? Enggak. Karena susah juga Lah, nyari makan yang itulah. bisa memenuhi. Makanya. Iya sih, betul sih. Kemudian- Awal ke pantai sana juga makanya balik makanya di Jogja. sini. Nah, itu. Ya, kamu gak usah ngaku jajan deh. Kan kamu kalau ke Gunung Kidul kan bawa Bawa bekal. bekal. Makanya ini yang tadi saya katakan salah satu pemantiknya. Ya sekarang investor restoran, hotel tertarik nggak di sana? Belum. Kenapa? Aksesnya tidak memadai. Yes. Makanya dibangunlah JLS gitu kan, paket Danais gitu kan. Jalannya sekarang sudah lebar-lebar begitu. Besok ini mohon maaf ini investor sudah mulai masuk ini. Iya, kemarin katanya Raffi Ahmad itu masuk. Iya kan? ya. Nah, paling tidak nanti ada pendukung-pendukungnya. Jadi kalau bisa ditata, artinya kita tidak menolak investor itu masuk, tetapi ketika hanya investor besar yang mendapatkan manfaat, impact pengentasan kemiskinannya masih kecil. Yes. Makanya bagaimana daerah itu menata investor besar masuk, investor menengah masuk, investor kecil masuk, yang mikro pun juga dapat bagian. itu gimana Pak? Caranya meregulasi dari pemerintah daerah itu, maksudnya gini, katakanlah ya investor besar masuk, tapi ya nanti balik-balik lagi kayak yang dapat keuntungan itu aja gitu. Begini. Masyarakatnya kurang dilibatkan juga gitu. Oke, makanya ini yang namanya pentingnya memilih seorang wakil rakyat, pemimpin yang punya kebijakan atau gagasan yang bagus. Contohnya, hotel nggak mungkin kan rakyat kecil ini membangun. Iya betul. Betul kan? Betul. Tapi hotel ini butuh suplai sayur nggak? Pasti. Ya kan? Pasti ya. Butuh suplai beras nggak? Pasti ya. Nah, rakyat kecil bisa itu dilibatkan dengan kebijakan. Oh bisa diatur regulasinya? Iya itu, bisa Pak? kan? Pasti. Makanya ini kan tergantung kebijakan pemimpinnya. Bisa saja ini, bisa saja. Tapi yang terjadi banyak ini. Besok ini kita libatkan begitu. Jadi petani-petani itu boleh store ke kami. Oke. Sudah, semangatnya baik, tapi belum 100% baik. Kenapa? Bayarnya 2 minggu. 1 minggu. Rakyat kecil nggak mampu dong. Lah, nggak mampu. Aku mangan apa sih? itu. Nah, inilah yang namanya kebijakan. Artinya kebijakan itu harus menyeluruh. Tidak bisa kebijakan itu hanya di permukaan. Mereka mengatakan kan setiap investor ini ditanya, mau investor di sini? Iya. Apa manfaat untuk masyarakat saya? Pasti ditanya itu sama pemimpinnya. Nanti kita pekerjanya dari sini Pak, sekian persen kita didik, oke, sudah oke kan? Ini nanti tentunya akan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, nanti suplainya bahan makanan Pak. Disuplai dari masyarakat. Kita ajak masyarakat, walaupun dengan standarnya yang sudah kita tentukan, gitu kan? Oke. Nah pertanyaannya ada 2 ini, standar dan cara pembayaran. Nah, yang cara pembayaran harusnya, mohon maaf, wisatawan ke sana bayar kamar hotel itu cash atau 1 minggu setelahnya? Cash kan berarti terima uangnya cash. Kenapa bayar sayurnya 1 minggu setelahnya? Nah gitu kan? betul juga. Makan minum boleh nggak kita bayar 2 hari setelahnya? Nggak bisa. Nggak bisa, oke, cash gitu kan? Kenapa dibayarnya kok nggak cash juga sayurnya? Kan begitu. Sudah oke. Kemudian kalau itu terjadi, sudah Pak, kita besok cash. Oke, tapi kok tetap aja rakyat saya kok nggak bisa masuk. Mohon maaf Pak, kualitasnya. Oke. Kita kan nggak boleh terus menyalahkan pihak investor terus. Iya. Oh, kualitasnya memang elek. Belum standar restoran, belum standar hotel. Disinilah pemerintah turun. Pakai anggaran, pakai kebijakan. Bisa nggak? Bisa. Dananya dari mana? Dari dana APBD untuk peningkatan kapasitas petani. Kan itu. Jadi yang investor diuntungkan,
petani diuntungkan, pemerintah intervensi itu. Win-win buat semuanya Win-win dong. solution. Ya. Nah, itu yang terjadi. Lah kalau sekarang misalnya, mohon maaf kita kalah dengan pemodal besar. Oke, seharusnya pemerintah turun tangan kan. Pemodal besar itu juga punya hak untuk berusaha, tidak boleh kita halangi. Betul. Tapi usaha mikro itu yang mungkin ini ada ya seperti inilah. Ini kan usaha mikro nih. Yang gimana Pak? Yang kayak gini? Ya dimakan Om Gondrong. Pak Demen ngele. Ini kan nggak bisa ini nggak. Kayak ini salah satu hotel bintang 5 di DIY. Oke. Dikit sih sebenarnya. Ada kan? Enggak lebih dari 3. Iya, dikit Bro. sih. Ya. Yang mana ya? Hotel bintang 5 di DIY ini kalau menu sarapan itu ada jajan pasarnya. Ada jajan pasarnya. Iya, iya. Tetapi jajan pasarnya karena ini bintang 5, ya jajan pasarnya kan bintang 5. Standarnya beda. Bisa nggak rakyat kita membuat jajan pasar bintang 5? Pasti belum bisa. Iya. Kenapa? Secara modal, Betul. secara mungkin teknologi, mungkin secara teknik. Iya, bahan Disinilah pemerintah turun tangan. Bisa nggak? Bisa. Anggarannya ada, begitu loh. Jadi ketika yang atas ini juga mau turun, yang bawah juga mau naik, ketemunya di tengah-tengah, gitu. Dan yakin nanti dari beberapa pemantik, DIY ini kan sudah memantik supaya orang datang ke sini mau membelanjakan. Tapi kalau belanjanya hanya di tempat-tempat tertentu, ya mohon maaf, bukan mereka tidak mau berbelanja di sana, mungkin saja kualitasnya gitu. Ya ayo, ini kan kita nggak boleh kan, terus aku dodol kudu dituku kan. Betul. Ada kualitas yang diinginkan wisatawan. Iya betul. Ya inilah peran pemerintah harus hadir itu. Berarti memang harus ngelihat masalahnya itu ada di mana sebelum Iya, betul. kebijakan, sehingga kebijakannya tuh tepat guna gitu maksudnya. Betul. Ya. Oke, dan sebagai petani sih sebenarnya kalau ngerasain di Sleman ini sembodo. Sebagai petani. Aku petani, Bro. Eksportir. Yang ekspor. Eksportir. Petani dulu baru bisa ekspor. Oh iya, oke. Boleh. Salah satu kabupaten yang punya pasar khusus buat cabai. Jadi kerennya itu di Sleman ini ada pasar di mana petani itu bisa store cabainya ke sana dan pemerintah yang bayarin. Oh iya. Yeah. Oh, Kalau tidak baru terbeli tahu sih, sama baru. pasar, itu dibeli sama pemerintah. Oh. Ditalangin dulu lah bicaranya duitnya gitu. Nah terus pemerintah buat apa? Hah? Pemerintah daerah tadi yang nalangin. Enggak, terus sama pemerintah daerah diapain? Pertanyaan gue. Nah, itu bisa masuk ke badan usaha milik pemerintah daerah Oh, untuk disalurkan oke. ke berbagai pihak. Oke. Nah, yang jadi menariknya gini, 2021 tuh kita tuh pandemi ya. Ya. Tapi angka investasi Sleman tahu nggak berapa? Berapa tuh? 1,7 T. Yang mana? Yang artinya di masa pandemi dia sudah dapat investasi sebesar itu tuh. Oke. Nah, itu kan tugasnya orang Banjar. Ya. Nah, orang Banjar. Bagian ini Pak, pengawasan keuangan di wilayah Sleman, di pemerintahan Sleman, serumit apa sih pengawasan anggarannya yang terjadi? Karena Bapak tugasnya pengawasi ya, Ya. selain menyetujui juga setelah itu Ya. mengawasi. Keterserapannya anggaran belanjanya Sleman cukup baik gimana Pak? Jadi 3 fungsi anggota dewan. Pertama adalah legislasi, Ya. membuat aturan bagaimana nanti jalannya pemerintahan dan anggaran bisa diturunkan. Ya. Betul. Kedua adalah membahas anggaran. Sambil Gitu makan. Membahas anggaran. Yang ketiga, setelah itu terjadi kan perlu kita awasi. Betul. Oke. Nah, inilah yang titik terakhir dari perjalanan sebuah pembahasan anggaran. Pengawasannya. Ya, pengawasan. Di Sleman, sesuai dengan laporan dari pemerintah pusat, kami diberikan predikat yang selalu baik. Oke. Begitu. Dan keserapan anggaran ini saya katakan ketika saya berdiskusi dengan beberapa dinas, kita tidak boleh normatif lagi ketika membahas anggaran. Yaitu Normatif itu gimana Pak? normatif itu dari tahun ke tahun sama, hampir sama copy paste. Oh. Nah, gitu kan. Tetapi kita harus melihat setiap permasalahan yang ada, dan yang paling luar biasa adalah memprediksi apa yang akan terjadi. Kalau itu bisa terjadi, ketepatan anggaran ini hampir sangat optimal. Nah, ini yang saya sampaikan kepada
Ibu Bupati dan para dinas. Iya. Jadi tidak hanya tahun ini membahas apa, tahun besok membahas apa, tetapi memprediksi apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Kalau itu terjadi, misalnya kan ini kenapa tahun 2024 besok ini pembelanjaan atau bantuan untuk UMKM sangat tinggi, gitu kan? Ini kan jadi pertanyaan kami, misalnya ini UMKM, nanti jangan-jangan tidak terserap ini. Ya, jadi silvanya cukup tinggi. Gitu. Kemudian dari beberapa pihak menyampaikan, Mas, ini kenapa UMKM kita perkuat? Karena besok pertumbuhan, mohon maaf, yang sekolah di sini ini cukup tinggi. Artinya mereka menetap, berbelanja, kemudian kunjungan wisata mereka juga cukup tinggi. Kemudian kunjungan wisata ini impact-nya mereka belanja di daerah Sleman. Nah, itu. Misalnya mereka memberikan data seperti itu. Kita harus siap-siap. UMKM kita harus naik kelas. Ini kan ada UMKM naik kelas itu kan. Nah, disitulah anggaran itu diprediksi. Jadi yang paling penting itu paling hebat kalau kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Tentunya ini kan data. Data dan kita sandingkan dengan potensi-potensi. Kenapa? Ini datanya kok bisa seperti ini. Nah, inilah perlu orang-orang yang memang berkompeten begitu. Jadi kalau itu terjadi, saya yakin keserapan anggaran di Kabupaten Sleman cukup tinggi. Walaupun selama ini kami lihat silva di Kabupaten Sleman ini di beberapa titik itu sudah mampu kita tekan, artinya antara penganggaran dan pelaksanaan ini berjalan cukup baik. Ini kayaknya kalau ini pakai prinsipnya teh botol kayaknya, Dan. Apa tuh? Jalan-jalannya boleh ke Kulon Progo, ke Gunung Kidul, nginep dan jajannya di Sleman. Ya, seperti itulah. Kayaknya sih kayak ini gitu. Just informasi aja sih. Kemarin waktu kami berada di kompetisi nasional startup atau UKM sih sebenarnya, kita bilang usaha rintisan semua itu, salah satunya juara 2-nya itu adalah pengusaha asal Sleman. Kalau kita boleh nggak sih nyebut nama inisialnya Kulit Surga gitu, boleh nggak? Jangan nggak boleh ya, nanti kesenangan orangnya. Nah, artinya bahwa kalau acuannya kayak gini, pengusaha UKM atau usaha rintisan di Sleman ini kompetitif banget, kelasnya nasional. Enggak lagi cuma juara kandang di Jogja, tapi juga nasional. Itu kenapa mungkin tadi alasannya kenapa anggaran untuk UKM-nya diperbesar di Sleman. Tapi karena mudah-mudahan kebagiannya. Mudah-mudahan siapa tahu, kan tapi UKM kita. Kan kita UKM, makanya ngajuin proposalnya kemana gitu. Biar kita nanti bisa dapat bantuan. Oke, kayaknya seru banget ngomongin daerah. Tapi mumpung ada Pak Gustam nih, kayaknya kita nggak seru kalau nggak ngomongin yang nasional, Pak. Kapasitas beliau harusnya udah nasional. Soalnya kapasitas beliau tadi kita ice breaking tuh kayaknya saya jadi deg-degan ini. Nasional ya jadi deg-degan. Saya nggak pertanyaan saya harus hati-hati ini. Bergabung ke politik atau bahkan ke partai politiknya di usia berapa, Mas? Saya kuliah. Udah berpartai. Iya. Jadi saya pada waktu itu termasuk orang yang mungkin tipikal kata-kata bijak. Meniti karir dari bawah. Jadi saya pada waktu itu mengurus partai di tingkat padukuan. Ya, pada waktu itu ya saya juga membawa bambu, gotong royong, membuat posko itu. Kemudian saya naik kelas menjadi pengurus partai tingkat kalurahan, ranting. Kemudian naik lagi, dipercaya menjadi pengurus tingkat PAC atau di kecamatan Kapanewon kalau sekarang itu. Kemudian terakhir 2 periode ini saya dipercaya oleh DPP partai, ditandatangani oleh Ibu Ketua Umum menjadi sekretaris partai 2 periode. Di DPC? DPC Kabupaten Sleman. Sekretaris, bro. Oke, Pak Gustam. Baru hangat banget. Semalam itu kan debat keempat. Debat. Larinya kemarin Dan tolong. Kita bicara Sleman aja boleh kan? Enggak mau. Kita dari tadi udah ngomongin Sleman dengan berbagai potensinya. Terlalu aman ya kalau bicara Sleman karena barometer nilainya mudah. Karena terlihat di Sleman. Mall terbanyak ada di Sleman, kampus terbanyak ada di Sleman, hotel terbanyak ada
di Sleman, jadi makmur banget. Udah aman ya Sleman ya. Nah ini kan yang menarik adalah debat cawapresnya tadi malam gitu. Nah aku mau dengar pendapatnya Pak Gustam dulu nih. Kayaknya yang nggak siap mental bukan beliau loh. Si gondrong, goblok. Oke Pak Gustam, komentar sedikit Pak mengenai peta Pilpres 2024 ini sama tadi debat cawapres semalam tuh, menurut Pak Gustam, dari pengamatan Pak Gustam gimana tuh? Ya kalau secara kami, tentunya kami ini dipersiapkan pertarungan cukup lama. Jadi begitu kami kongres di Bali, sudah kami persiapkan bahwa ke depan pasti akan mengusung calon presiden sendiri. Begitu kan? Berarti bukan cuma dari Oktober kemarin ya? Ya, enggak. Itu sudah pasti. Makanya apa yang kami lakukan sesuai dengan ideologi kami. Ketika ada partai yang ingin bergabung, ya kami tidak boleh menawar satu hal, yaitu ideologi. Sudah. Oke. Kemudian pemenangan juga sudah kita siapkan sejak kongres di Bali itu 2019. Sejak 2019 kita siapkan. Kita diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum, oleh DPP Partai untuk mempersiapkan kemenangan pemilu 2024. Makanya tagline kami menang spektakuler. Bukan hanya menang. Kalau menang pasti kami menang, begitu kan? Tapi menangnya spektakuler. Sedap. Apa itu menang spektakuler? Apa nih? Spektakulernya apa nih? Menang spektakuler itu pileg menang, pilpres menang, tapi pileg kami menangnya juga bertambah kursinya. Makanya sejak 2019 kami siapkan kader-kader terbaik dari PDI, dari partai kami. Makanya kalau sekarang banyak kader-kader potensial dari PDI Perjuangan, ya ini sudah kami persiapkan. Kenapa? Untuk menjadi seorang calon pemimpin ini tidak boleh tiba-tiba. Mereka harus dilihat rekam jejaknya. Mereka harus dilihat gagasannya. Dan silakan menawarkan itu di masyarakat. Jadi yang terjadi harusnya adu rekam jejak, adu gagasan. Ini nyambung. Jadi tadi malam itu nggak adu gagasan kayaknya ya. Bukan aku loh yang ngomong loh, Enggak, aku juga menyampaikan aspirasi operator. Aku mulai deg-degan. Padahal diem aja loh padahal. Gini. Ini menarik. Saya ngikutin politik ini dari 3 kali kita pilpres. Selalu di 3 pilpres terakhir, yang kalau data risetnya itu yang menang siapa, tapi data kemenangan sebenarnya malah terbalik. Artinya gini, dulu masa sih? Gini, dari zaman 3 kali pilpres kemarin itu apa ya namanya, kalau yang bagian riset surveinya tinggi beliau ini, tapi 3 kali nggak menang misalnya gitu ya. Nah, artinya tidak. Siapa ya Pak? Aku rawani nyebut nama bro. Nanti sudah Om Gondrong goblok tambah lagi tolol. Nah, apakah gitu sepede itu PDI hari ini, bahwa nggak penting hasil surveinya seperti apa, kita lihat aja akhirnya gitu. Pertama tentang survei. Survei itu pasti benar. Survei itu pasti benar. Lah iya, kan survei. Survei itu pasti benar karena dilakukan survei. Tetapi tergantung parameter apa yang ditanyakan dulu. Bagaimana mengarahkan. Ya itu kan survei kan. Makanya data survei itu tidak boleh dibantah. Makanya kan ada survei yang memenangkan ini, ada survei yang memenangkan ini. Jadi kita tidak boleh membantah lembaga survei. Cuma parameter yang ditanyakan apa, kemudian bagaimana cara mengarahkan. Survei ini kan ada tekniknya kan. Nah itu tidak boleh kita bantah. Dan di PDI Perjuangan yang sekarang bertransformasi menjadi partai modern, data ini sebagai pedoman untuk melakukan pergerakan. Jadi semakin valid data ini, semakin tepat apa yang harus kita lakukan. Jadi hampir pasti semua lembaga survei melakukan survei itu pasti. Ya kita harus hormati itu kan. Kita tidak boleh membantahnya, tidak boleh. Ya sudah, itu survei. Tetapi
data real yang di lapangan ini yang sangat penting. Sedangkan kami di PDI Perjuangan ini punya data ini yang cukup masif. Kami punya pengurus di tingkat DPP partai, kita punya pengurus di tingkat DPD partai, hingga di tingkat anak ranting. Anak ranting itu di mana? Di Padukuhan. Nah, pemilih itu kan beradanya di TPS. Pemilih itu kan di TPS. Yes. Kita punya data. Bagaimana kondisi TPS ini? Dari mana? Dari anak ranting kami. Bahkan kami punya badan sayap partai yang juga berdomisili di Padukuhan, yang ada di TPS tersebut. Ini kan kita tanya, bagaimana kondisi di sana? Ada yang kami mengatakan di sana menang ini, oke, itu datanya, tidak boleh kita bantah. Tidak selalu harus memenangkan PDI Perjuangan, tapi kan data real kami tahu di lapangan. Ini yang kami laksanakan sekarang. Makanya kami diperintahkan untuk memenangkan ini pasti ada tahapan-tahapannya. Ada langkah yang harus kami lakukan, walaupun langkah tidak boleh kami sampaikan di sini. Betul. Inilah, jadi sama. Mereka juga harusnya sudah tahu calon presiden dari 01, 02, 03 pasti punya data realnya yang mungkin tidak disampaikan ke publik, kan begitu. Data realnya ini sebagai antisipasi langkah mereka. Dan kami saat ini dalam kondisi kami sangat solid. Kalau ada yang meninggalkan barisan, itu bukan masalah besar bagi PDI Perjuangan. Kenapa? Di dalam himne PDI Perjuangan itu ada kata-kata satu barisan. Di Mars PDI Perjuangan itu ada kata-kata satu barisan. Jadi yang berjuang dengan PDI Perjuangan itu adalah orang-orang yang dalam satu barisan. Satu barisan itu ketika kita baris berbaris, ada satu orang yang mengomandoi dan barisannya bisa bergerak ke kanan, ke kiri bareng, balik kanan, kemudian membentuk formasi, yaitu karena ada komando, satu komando. Dan itu yang terjadi di PDI Perjuangan. Ini yang kita bangun cukup lama, membangun kesolidan partai ini. Jadi kalau kondisi pilpres seperti ini pun kami siap, begitu. Dengan kondisi apapun kami siap, karena kami biasa bertempur. 2014 ketika kami membantu Pak Jokowi, survei juga seperti yang dikatakan Om Gondrong seperti itu. Ya realnya di lapangan seperti apa? Ketika kami memang belum maksimal, ya semua bergerak. Ketika 2019 sama lagi. Kita lakukan hal seperti itu. Survei juga mungkin tidak berpihak ke kami, beberapa survei, begitu kan. Tetapi data real di lapangan ini adalah petarung-petarung kami, pengurus-pengurus partai, kader partai, dan ingat PDI Perjuangan ini selalu dibantu dengan yang namanya tokoh masyarakat yang mungkin setuju dengan keputusan PDI Perjuangan. 2014 ketika kami menang, PDI Perjuangan ini kan dibantu dengan masyarakat yang lain, salah satunya relawan. Kemudian 2019 sama kondisinya. Artinya apa? Masyarakat ini percaya bahwa keputusan PDI Perjuangan ini tepat, bukan baik. Kalau baik bisa kita perdebatkan, tapi kalau tepat ini, jadi bisa saja suatu saat presidennya adalah namanya ini. Kenapa? Karena dia punya kompetensi, tapi di saat yang tepat. Bisa saja saat ini yang tepat untuk mengatasi permasalahan bangsa adalah Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi kalau kita berkata tepat, itu harusnya berdasarkan data. Data masyarakat bangsa kita seperti apa? Misalnya, ini Pak Ganjar diperlukan keliling seluruh Indonesia. Kemudian percepatan ataupun perbaikan apapun itu yang harus dilakukan demi menuju generasi emas, perlu energi yang luar biasa. Pak Ganjar ini makanya sangat dipercaya, sangat tepat bahwa energinya ini mampu memimpin bangsa ini. Kemudian beberapa permasalahan penegakan hukum, mungkin itulah kenapa Pak Mahfud itu kalau Pak Ganjar pakai pakaian satset, artinya bergerak satset kemanapun, energinya yang luar biasa, ya dimulai dari pagi itu kan lari. Artinya dalam bertempur ini, fisik ini kan penting. Dalam menjalankan program, ini fisik penting. Ya kalau kita, tadi kan saya ditanya, Mas kok kelihatannya dengan foto yang terpampang di baliho-baliho Mas Ganda ini, Mas Gustan ini
terlihat gemuk sekarang kurus. Ya saya kan akan bertempur 3 bulan ke depan. Kalau fisik saya ini nggak mampu, ya mungkin bangunnya males begitu kan. Ini kan pertempuran itu kan dimulai dari fisik. Kalau nggak fit ya kalau nggak fit ya nggak bertempur kita. Tua. Kenapa saya? Iya over, iya enggak. Lu kan lebih over ya. Pak Gustan, aku mau pertanyaan penutup dari aku. Sedikit memantik sebuah kondisi yang ada atau asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat sebetulnya gitu dari teman-teman juga. Cuman ini nggak bisa mewakili seluruh rakyat ya, hanya segelintir teman-teman aja. Ini mohon maaf sebelumnya. Kita teman-teman ini sering beranggapan bahwa Ganjar ini pencitraan, gitu. Waduh. Aku langsung tanya dong pendapatnya beliau. Maksudnya gini, kayak yang beliau lakukan ini tuh, ini cuma pencitraan nih, gitu loh. Yang sampai tidur di rumah warga yang seperti itu, ini pencitraan nih, begitu. Nah, saya mau tanya tanggapan jenengan. Ini supaya teman-teman juga tahu dong, gitu kan, dari sudut pandang Pak Gustan juga dong, internal gitu loh. Ini sebetulnya tuh bagaimana kan? Apakah memang itu hanya pencitraan gitu, yang dulu sempat berhasil dengan citra yang dibangun sama Jokowi yang merakyat sekali, terus mau dilanjutkan citra itu sama Ganjar, gitu kan? Atau memang Pak Ganjar yang memang kayak gitu orangnya gitu? Menurut Pak Gustan gimana, Pak? Jadi pencitraan itu tidak salah. Ini yang harus kita luruskan kepada teman-teman. Pencitraan itu nggak salah. Di dunia apapun, pencitraan itu kan perlu. Di dunia usaha juga perlu kan pencitraan. Oh iya. Betul, supaya terlihat begitu. Ya. Nah, kalau di dunia usaha saya katakan ya, pencitraan bahwa makanan ini seperti ini. Tetapi ketika makanan ini dirasakan tidak sesuai dengan citranya, jatuh kan? Betul. Nah, di dunia politik seperti ini. Membangun citra ini bisa 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun karena mau pilihan. Ini saya tidak hanya berbicara tentang Ganjar, tapi semua calon anggota dewan, semua calon bupati, gubernur, wali kota, mereka pasti melakukan pencitraan, itu wajib. Yang perlu kita ketahui, apakah selama pencitraan dan mereka terpilih 5 tahun ke depan tidak jauh berbeda dengan citranya? Nah, itu kan. Kalau itu tidak jauh berarti ini bukan pencitraan. Bukan sekedar pencitraan yang dobos ya, lip service begitu kan. Gitu. Makanya kita kan sudah lihat ini kebetulan beruntung kan. Pak Ganjar ini memimpin Jawa Tengah selama 10 tahun. 2 periode. Ya, 2 periode. Ya. Sekarang dikatakan bahwa Pak Ganjar ini membuat citra merakyat. Ya. Apakah selama 10 tahun ini Pak Ganjar merakyat atau tidak? Tidak perlu kita jawab di sini, kan ada rekam jejaknya. Begitu kan? Kalau 10 tahun ini melakukan hal ini, ya sudah. Berarti silakan. Emang dia kayak gitu ya? Iya, makanya tadi saya sampaikan, seharusnya dalam kontestasi pemilu ini, yang dilihat itu adalah yang kedua gagasan, yang pertama itu gagasan, yang kedua supaya kita tidak salah pilih, bisa memilih yang tepat, lihat saja rekam jejaknya. Tidak mungkin seorang calon presiden ini tidak punya rekam jejak selama 20 tahun. Iya sih, betul. Ya kalau anggota dewan rekam jejaknya 5 tahun bisa. Iya. Bupati, calon wakil bupati 10 tahun bisa. Iya. Tapi seorang presiden yang akan memimpin bangsa ini puluhan tahun tidak mungkin tidak punya rekam jejak puluhan tahun. Iya, betul. Dilihat saja selama puluhan tahun ini pasti ada hal yang kurang, ada hal yang lebih. Mari kita bandingkan. Ini namanya data. Silahkan masyarakat ini disuguhkan data. Ganjar memimpin di Jawa Tengah sudah melakukan apa dengan kekuatan anggaran seperti itu. Jangan dibandingkan dengan wilayah lain yang luasannya lebih sempit, anggarannya lebih tinggi. Inilah namanya kebijakan anggaran. Seberapa mampu, artinya nanti kalau Pak Ganjar dipercaya masyarakat menjadi presiden dengan kekuatan anggaran seperti itu, mampu membangun apa, mampu melaksanakan apa. Harusnya bisa diproyeksikan dong dari data sebelumnya. Diproyeksikan dari data sebelumnya. Kenapa kebijakan itu tidak mungkin berubah sangat jauh dari sifat orang? Makanya sifat orang ini bisa dilihat dari rekam jejaknya. Lihat saja. Kemudian beruntung lagi, kita ini
punya pasangan calon presiden yang lengkap. Ya kan? Di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pengalamannya. Iya sih, betul. Membangun bangsa ini, 3 pilar ini sangat penting. Iya. Kalau sudah punya 3 pengalaman ini, makanya nanti mungkin kita akan berbagi. Pak Mahfud ini di bidang hukum, Pak Ganjar ini di bidang pembangunan manusia dan ideologi dan karakternya yang mungkin belum selesai menuju Indonesia emas. Itu. Nah, kita lihat saja Pak Ganjar ketika menjadi legislatif. Apa sih yang akan dilakukan? Apa yang sudah dilakukan? Jadi yang menjadi ramai kemarin itu kan masalah penyitaan aset. Oh iya, betul. Pak Ganjar sudah punya solusinya dengan Pak Mahfud. Kenapa beliau bilang seperti itu? Karena banyak yang mengatakan terganjal di DPR gitu kan? Betul. Kan beliau berdua pernah menjadi anggota DPR. Bagaimana bisa membahas ini, dan mereka juga pernah merasakan mungkin ada undang-undang yang sulit untuk dibahas tapi bisa cool. Kan gitu. Jadi itu kan janji mereka itu. Ya sudah, janji itu bisa dilihat disesuaikan dengan apa yang mereka lakukan puluhan tahun yang lalu. Pasti itu menjadi parameter. Jadi gini Dan, tidak ada yang salah dengan pencitraan. Betul. Yang pasti ucapan, perbuatan harus sejalan dengan pencitraannya. Nah, kalau nggak sejalan kayak kamu tuh, kan dibilang kenapa kamu sekarang badannya besar? Karena biar dibilang pengusaha sukses. Enggak itu juga. Pencitraanmu. Enggak juga sih, Pak. Enggak juga sih. Aku menyerang teman sendiri, bahaya. Oke, ada pertanyaan terakhir dari Om Gondrong. Ya, ini menarik buatku. Menurutku ya, kalau bicara tentang wakil presiden, Prof Mahfud ini di atas angin sih, Bro. Beda kapasitas ibaratnya ya, bukan. Ibaratnya kalau ya dua debat terakhir, Om, ini sudah bicara tentang Prof Mahfud ini udah bicara tentang pengalaman, data yang jelas karena based on pengalaman tadi. Kapasitasnya sudah sangat memadai. Nggak, partai lain apa nggak bisa hadirin wakil yang kira-kira setara sama Mahfud MD gitu atau gimana sih, Pak? Jadi ini pertanyaan yang sensitif. Kalau saya salah jawab ini bahaya. Nanti di kolom komentar ini diserbu netizen ini. Gitu. Jadi kita pahamilah, ini kontestasi Pilpres. Yes. Kita tidak boleh menafikan bahwa kapasitas Caimin, Mas Gibran, juga Prof Mahfud. Yes. Makanya saya tadi tidak berbicara tentang lebih baik mana. Yes. Itu pasti debatable. Betul. Makanya saya berbicara kondisi bangsa kita 5 tahun ke depan seperti apa. Harusnya punya pemimpin yang tepat. Nah, kondisinya kalau kita berbicara Prof Mahfud tadi, 5 tahun ke depan penegakan hukum kita ini sudah berjalan sangat baik, sudah tanpa perlu penekanan sudah berjalan baik, atau banyak permasalahan hukum yang perlu ya perhatian khusus. Yes. Kalau permasalahan hukum perlu perhatian khusus, wakil presiden yang tepat adalah Prof Mahfud. Jadi bukan berarti kapasitasnya Mas Gibran, Caimin itu di bawah Prof Mahfud, tidak. Tapi ini adalah saat yang tepat, waktu yang tepat, dan orang yang tepat. Begitu. Jadi berbicaranya seperti itu. Jadi kalau seperti ini artinya apa? Masyarakat diajak memilih secara rasional. Ya kan? Memang ada pemilih emosional itu. Adalah banyak. Ya kan? Itu memang sudah. Itu tidak bisa didebatkan. Kenapa? Apapun yang terjadi saya milih ini. Begitu kan? Tapi persentase yang lain mungkin ada 40%. Itu adalah pemilih rasional yang belum menentukan pilihannya, bisa saja. Makanya ini dipilih pilihan. Makanya kenapa ada debat. Harapannya dengan debat ini bisa melihat gagasan. Kemudian debat ini tidak cukup waktunya. Iya, cuma singkat. Dan pembahasan gagasannya pun tidak cukup mendalam. Betul. Makanya lihatlah rekam jejaknya. Prof Mahfud MD ini seperti apa? Ini contoh. Ini saya hari-hari ini sering
door to door, sowan ke rumah per rumah. Oke. Jadi saya walaupun saya incumbent ini saya tetap sowan ke rumah. Ada seorang usia yang cukup tua. Ya sebagai tokoh juga masyarakat, saya sowan ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya. Kemudian saya hanya minta doa restu untuk saya. Tiba-tiba orang tua ini, ibu ini mengatakan saya ini milih Mahfud. Ya. Tidak milih Ganjar loh ya, dia bilang menginginkan Mahfud. Beliau bercerita, ternyata rekam jejak Mahfud lah yang dipilih. Lah inilah yang pemilih-pemilih rasional ini masih banyak. Artinya apa? Mungkin ada yang milih pasangan Ganjar dan Mahfud tidak memilih Ganjar. Tetapi ada nilai plus di Pak Mahfud. Lah inilah kenapa kemarin Ibu Mega berkomunikasi dengan partai koalisi bahwa wakil presidennya yang tepat itu adalah Prof Mahfud begitu. Ini terjadi pagi ini di kantor ini. Ada satu, saya nggak bisa sebut nama, ada orangnya ada di atas. Dia bilang dia cuma mau dua. Ada dua ya? Dua. Dia mau buka surat suara. Dia mau pilihnya, mau noblosnya di Pak Mahfudnya, tidak di sebelahnya. Gitu ya. Artinya memang ego ini. Tuh orangnya ada di sana. Jadi artinya memang apa ya? Kalau saya cuma mau bilang gini, Pak Mahfud ini kalau ibaratnya sniper, dia sudah tahu sasaran mana. Yang lainnya, mari cari anginnya kemana, sasarannya di mana, senjatanya cukup atau enggak, masing-masing ngukur di situ gitu. Kalau bicara track record Mahfud MD ya. Oke. Nah, gitu. Cuman apakah ini menjadi mimpi banyak dari kita semua, dan aku minta closing statement dari jenengan. Aku kok ngerasa bahaya ya nanya ini ya. Lo enggak, maksudnya gini, tadi udah jelas sih, sama Agus Tani bagus sih. Kayak ya kenapa nggak dilihat data-datanya aja, gitu kan? Maksudnya gini, masalahnya tuh banyak masyarakat kita itu kan yang akhirnya jadi pemilih emosional karena dia tidak memilih berdasarkan data. Gitu kan, berdasarkan track record yang sebelumnya itu banyak banget kejadian gitu loh. Ya mohon maaf karena minat baca kita aja kita tahu kan gitu, gimana kita mau baca data gitu. Ini the next level of membaca kita baca data ini gitu loh. Nah itu so saya mau closing statement dari Pak Gustam dong Pak, dari untuk sebelum closing statement boleh dong. Akhirnya udah ketemu pilihan belum sekarang dari 1 2 3 pilih yang mana Mas? Kalau pilihan saya udah ada. Udah ada gitu kan. Tapi kan saya bukan tim ses siapa-siapa. Jadi kan nggak perlu saya umbar. Udah ada ya. Kalau kemarin kan tadi pagi aku tanya kan belum ada ya. Ada kok. Udah ketemu. Di saku ternyata. Nah, saya mau closing statement dari Pak Gustam untuk mengenai tadi Pak, supaya teman-teman, supaya para pemilih kita ini lebih sadar data gitu, lebih sadar untuk berliterasi mengenai para paslon ini gitu Pak. Jadi di pemilih itu ada dua tadi. Pemilih emosional itu bukan emosi ya, tapi emosional karena keterikatan. Oke. Jadi karena keterikatan partai. Itu wajib karena itu ada ideologi. Dan itulah wujud dukungan harus seperti itu. Yang kedua, pemilih rasional. Banyak masyarakat yang tidak ikut berpartai, tetapi mereka terlibat dalam pemilihan apapun. Ini yang mungkin perlu kita kuatkan literasinya, yaitu dengan menyampaikan gagasan, data yang dimiliki semua calon, baik presiden, calon legislatif. Ini kan ada pemilihan legislatif dan presiden. Ketika kita melihat realita itu, disandingkan dengan ke depan, bangsa ini akan menghadapi apa? Saya harap pemilih-pemilih rasional ini mampu memilih pemimpin yang tepat. Jadi ketika masyarakat mampu memilih pemimpin yang tepat di semua lapisan, ingatlah yang paling mendapatkan manfaat bukan pemimpinnya, tapi karena kebijakan pemimpin ini, masyarakat, rakyat mampu merasakan kebijakan yang luar biasa hingga kita menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Dan akhirnya cita-cita kita menuju Indonesia Emas 2045 ini bisa terlaksana dengan pemimpin-pemimpin yang tepat. Amin. Oke. Gini, dan sebelum selesai, beliau kan sedang proses nyalek ya.
dari obrolan kita dari awal sampai akhir, dia tidak pernah cerita, beliau itu tidak pernah cerita tentang minta dipilih dan lain-lain. Malah itulah yang Pak yang penting, Pak. Maksudnya gini, Pak, menurutku itu yang benar kayak gitu, Pak. Ya, walaupun kita tahu ya jabatan beliau di partai politik di PDIP di Sleman, bahkan nggak ada ngajak-ngajak kita untuk milih beliau itu, malah nyaranin kita malah yang pilpresnya gitu ya, malah ngobrol itu gitu. Terima kasih. Ada penutup Nggak ada. dari kamu? Aku kan udah buka, kamu yang nutup dong. Aku yang nutup ya. Yeah. Oke, Mas Gustam. Terima kasih atas waktunya. Ya. Obrolannya tetap menarik buat kita bahwa pengen ngajak teman-teman yang nyaksiin kita bahwa ayo jadi pemimpin yang logis. Baca datanya, baca track recordnya. Oh itu Pak, kenapa Pak Gustam nggak perlu bilang coblos saya? Karena udah tadi nyuruh, lu berpikir Iya, yang logis gitu. Sleman itu secara anggaran udah paling tertata. Beliau banggarnya tahun lalu. Hubungan antara legislatifnya Sleman dengan pemerintah kota Slemannya nggak ada, saya dengar ada isu masalah apapun. Betul. Nggak kayak tetangga sebelah kan, gitu. Ya. Apalagi ya, gitu. Saya mau ngorek-ngorek juga mau nyari aibnya susah. Sama kayak nyari aibnya Pak Mahfud MD itu susah. Wow. Tahu aku berarti arahanmu. Arah politik mah aku udah tahu berarti. Yang lain ada kena masalah apa? Beliau jangankan kena masalah, disebut namanya aja enggak? Atau iya, oke. Iya kan? Aku lagi berusaha nyuci nyapu omonganku sendiri. Oke teman-teman semuanya, terima kasih Pak Gustam, terima kasih Om Gondrong. Kita akan kembali lagi di episode The Trap selanjutnya. Bye bye. Wah. Ya.